Allah perintahkan, Rasulullah mencontohkan. Maka bagaimana kita sholat? Sholatnya ikut Rasul. Gimana berjamaah? Mengikuti tadi bagi Rasulullah berjamaah. Namun kami Ustaz nggak melihat Rasulullah. Nah, kita memahami itu, maka perlulah pengajian-pengajian untuk memahami, membahas bagaimana sifat sholat Nabi, bagaimana Nabi berjamaah, dan bagaimana Nabi dalam kehidupan. Kita menengok dari pendapat para ulama melalui hadis-hadis Nabi. Dari mana hari ini? Semalam itu banyak masuk berita, baik itu di WA group atau di rumah. Apa diajarkan? Hari Rabu ini Rabu terakhir di bulan Syawal. Maka Rabu ini kita dimintakan perbanyaklah berdoa. Dan kalau perlu kita itu salat apa rakaat. Dan berdoa. Misalkan dia cara perkataannya bagaimana, doa-doanya bagaimana. Dianggap bahwa itu hal yang dianjurkan di akhir bulan Syawal. Maka di awal ini juga kita jemaah, kenapa di akhir Syawal kita harus sejenak memahami makna-makna ini. Apakah benar demikian yang Rasulullah ajarkan kita untuk berperilaku beribadah di akhir bulan Syawal. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita paham dulu makna dari bulan Syawal itu. Syawal dari kata dia Syar, hurufnya itu Syar, Fa, dan Ra, 3 huruf digabung dia Syawal. Secara bahasa makna Syawal itu yang pertama kosong atau nol. Orang Arab bilang kalau nol sifur, 10, wahid ada sifur. Maka Arabnya kata kosong atau nol sebut dia sifur, sopat. Maka yang pertama ini secara bahasa makna sopat itu adalah itu kosong. Kenapa kosong? Kebiasaan Arab dahulu itulah sopat, tinggalkan rumah mereka ini hijrah. Pertama, yang kedua tinggalkan rumah mereka berperang. Rumah yang tinggal tadi kosong disebut dengan sopat. Yang kedua, secara bahasa juga makna sopat itu kuning. Dalam bahasa Arab warna kuning disebut asfar. Launuhu asfar, warnanya kuning. Apa kuning di sini ini? Dipahami sebagian itu ada penyakit kuning. Yang ketiga, sopan itu bermakna secara bahasa dia jenis penyakit. Dan penyakit ini menular. Dan nama penyakit itu disebut dengan sopan. Ini makna sopan secara bahasa 3 tadi. Maknanya kosong. Yang pertama, akan kita orang katakan jangan pernikahan di bulan Syawal. Bapak menabung karena kosong. Dipahami. Perbanyaklah ibadah bulan Syawal. Bapak itu bulan mara bahaya malapetaka penyakit. Maka mengatakan bahwa di Syawal itu Allah mengatakan penyakit 320.000 macam penyakit. Banyak. Bukan lagi. Ini makna bulan Syawal. Namun seperti itu juga mereka kita lihat apa yang pernah terjadi secara sejarah ini itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal yang pertama Rasulullah menikahi Khadijah atau istri Nabi yang pertama. Khadijah bin Khuwailid itu nikah Nabi di bulan Syawal. Gue berapa menurut kali di Syawal. Namun Nabi berdoa, Nabi nikah dengan Khadijah itu di bulan Syawal. Dan bahkan dia punya anak dari Khadijah. Artinya istrinya Khadijah nggak mandul. Padahal secara umur ketika itu Khadijah umurnya 40
tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Nah, ketika perempuan berumur yang kepala 4 atau 40 tahun, secara medis biasanya dinding rahimnya itu lemah. Kalau dia hamil keguguran. Namun Allah membuktikan bahwa Nabi menikah di bulan Safar dan Khadijah punya anak, di antaranya anak adalah Fatimah binti Muhammad dari Rasul dengan Khadijah. Yang kedua, di bulan Safar juga itu ada peristiwa orang Abwa namanya. Dan kaum muslimin mendapat kemenangan di perang ini. Di tahun ketiga an-nubuwah kenabian itu juga ada namanya peristiwa tragedi namanya Ar-Raji. Ini tragedi Ar-Raji hampir sama dengan tragedi ini Sumur Ma'unah. Kalau Ar-Raji ini itu Rasulullah mengirim sahabat-sahabat atas permintaan kabilah Udulal dan kabilah Qara. Dua ini kabilah minta diajarkan Rasulullah kirim sahabat-sahabatnya jadi guru mengajarkan agama. Maka dikirimlah sahabat itu ada 9 orang diketuai oleh Asim mengajarkan ini kabilah tadi Udulal dan kabilah Qara. Namun ketika para sahabat sampai di sebuah tempat antara Uswah dan Mekah itu, ini tempatnya ini kampung suku Huzail dan juga disebut dengan Banu Lihyan. Ini sahabat yang sebelum dahulu dikepung oleh Banu Lihyan dan 7 orang itu syahid di tempat, yang 2 lagi tertangkap. Yang satu namanya Hubei dibujuk sama orang-orang ini, mau nggak menyakiti Rasulullah? Kata Hubei, ketimbang menyakiti Rasulullah, biar saya yang sakit. Nah, kita Hubei ini dihukum pancung, namun dia minta sebelum dihukum pancung beliau ini minta waktu untuk sholat sunat rakaat 2 rakaat sebelum dipancung. Artinya sunnah yang pertama mengamalkan ini ketika orang mau dibunuh, mau ditembak, hukum mati, sembahyang 2 rakaat diawali oleh sahabat ini Ubaid. Dan Ubaid akhirnya maju. Nah, peristiwa juga adalah sobat itu Sumur Ma'unah atau tragedi Sumur Ma'unah itu di tahun keempat setelah Nabi angkat dari Rasul. Itu seorang kepala suku Amir bin Malik yang gelarnya Abu Barrah jumpa Nabi di Madinah. Nabi ajak beliau masuk Islam. Kata Malik bin Barrah tadi, ya Rasul, kalau mengajarkan kami dulu agama, kirim sahabat-sahabat engkau, kami memahami agama dan kami masuk Islam. Nabi sangat senang dengan berita itu. Dipilihkan sahabat-sahabat yang paling baik, hafalannya, pemahaman Al-Qur'annya, dikirimlah untuk ke kabilah ini Abu Malik bin Barrah tadi. Namun tak sampai di Sumur Ma'unah itu Bani Sulaim di bawah komando itu Amir bin Tupai ini menyerang para sahabat tadi, dan sahabat ini semuanya mati syahid di Sumur Ma'unah itu. Nabi SAW memecah ayat ini, bahkan Nabi Nu'las bin Malik karena tasyahad, Nabi berbunuh 1 bulan penuh itu melaknat orang-orang yang sahabat itu di Sumur Ma'unah. Nah, kisah ini diambil oleh semua mazhab tanpa khilaf, maka ini kunut nazilah. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua sepakat. Jadi dia kunut nazilah dari yang tadi ini tragedi Sumur Ma'unah, dan itu pun juga di bulan Safar. Di Safar juga itu masih Islamnya Bani Uzra. Di Safar juga. Di Safar juga ini jatuhnya kota Baghdad itu ke tangan Belagukan. Itu pun juga dalam bulan Safar. Dan seorang pejuang yang terbaik, yang menaklukkan
di bulan Safar. Sekarang kita lihat bagaimana orang-orang Arab jahiliyah memahami bulan Safar itu. Yang pertama, orang-orang Arab itu meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan penyakit dan malapetaka. Itu orang-orang Arab jahiliyah meyakini. Dan yang kedua, orang Arab jahiliyah meyakini juga bahwa di Safar itu ada namanya dia qiyar. Apa qiyar? Itu merasa bernasib sial. Ketika mau berburu misalnya ada ular melintang, mau ini kalau makan agor, itu tiar. Ya. Tiar namanya. Dan itu merupakan keyakinan orang Arab jahiliyah. Mau najak ulampau, nah dia najak karena dulu mau minta majalah di kakak. Itu kan dia. Dan itu keyakinan diawali oleh Arab jahiliyah. Dan juga orang Arab jahiliyah meyakini bahwa di Safar itu adalah bulan sial. Maka orang enggak menikah di bulan Safar, enggak mengadakan perjalanan jauh ke bulan Safar. Dia yakini Safar itu bulan sial. Yang terakhir, orang-orang Arab jahiliyah meyakini juga bahwa di Safar itu banyak aneka macam penyakit. Yang dari makna Safar adalah penyakit yang bersebar. Selama ini kita lihat, apakah Islam mengajarkan itu? Benarkah keyakinan itu? Hadis berasal dari Anas bin Malik dari Abi Hurairah, Anas bin Malik dari Imam Muslim. Qala Rasulullah, la adu wala tayar wala hamma wala sabara wa firra min al-ajzu kama tafiru min al-asad. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ini hadis menjelaskan, kata Rasulullah, tidak ada aduan. Apa itu aduan? Keyakinan bahwa penyakit itu mewabah ular. Itu dia aduan. Rasulullah di bulan Safar itu tidak ada aduan. Penyakit yang dahsyat dan ular mewabah. Misal, yang pun kena dengan pengungkaran air sirus. Setelah 3 hari, nah semua keadaan penyakit itu kena. Ini namanya aduan. Yang kedua kata Nabi, wala tayar. Nah, tidak ada bernasib sial. Mendengar suara burung, menengok binatang, nasib sial. Termasuk orang Arab dia meyakini kalau ada burung hantu hinggap di atas pohon, bina rumah, ini bertanda siap-siap. Hasil baik itu dalam minggu ini hinggap. Itu pun bagian dari toyar. Keyakinan Arab jahiliyah. Namun yang bisa melakukan tadi wala toyar, tidak ada itu. Wala hamma, makna hamma ada. Maknanya kalau ada burung gagak, burung hantu hingga bina rumah, itu bukan tanda malapetaka. Dan itu disebut dengan hamma. Hamma keyakinan tadi kalau ada burung hantu, kalau ada burung gagak bina rumah, berarti siap-siap wabat dalam boleh juga naik yang dulu. Itu namanya hamma. Semua hadis wala sabar. Mak sabar tidak ada keyakinan bahwa di Safar itu adanya kesialan. Maka Nabi jauh-jauh hari membantah. Tidak ada namanya tayar, ada namanya aduan, ada namanya hamma, dan ada namanya lagi Safar, kesialan. Terus sambungan hadis, Nabi mengulang sebuah kalimat sampai itu 3 kali. Kata Rasulullah, at-tayar syirk. Yang meyakini tadi bahwa tayar itu, sial itu, mau berburu jumpa ular, meyakini itu, maka itu syirik. Ini hadis menjelaskan.
Dan ketahui dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Allah akan ampuni dosa-dosa lainnya, namun Allah akan ampuni dosa syirik. Makanya hadis itu menjelaskan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah, at-tayyar syirkun. Bahkan juga lew, at-tayyar syirkun, at-tayyar syirkun. Makin dari jumpa dengan hewan atau dengan suara hewan akan datang dengan kesialan, nah maka itu syirik. Bahkan juga hadis lain menjelaskan bahwa barang siapa yang gara-gara tadi toyar dan dia membatalkan pekerjaannya, membatalkan niatnya, maka itu bagian dari syirik. Ini hadis menjelaskan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Imam Abu Dawud juga, kalau Rasulullah, wa ma minna illa walakinna Allah yuzimu bitawakkil. Kalaupun ada kemalangan, ada juga kesengsaraan, itu Allah akan menghilangkan dengan cara bertawakal kepada Allah. Artinya berserah diri kepada Allah. Hadis dari Abdullah bin Amr menjelaskan, maghdadul tayyar min hajat, barang siapa yang dipandingkan dari kebutuhannya, keperluannya gara-gara tertayar. Ini misal kecil nasihat ngajak berburu, namun dahulu minta aja, gara-gara dulunya dia batalkan pergi berburu tadi. Sambungan hadis, faqad asyraka, maka tentunya ketika itu sudah syirik. Orang yang membatalkan niatnya untuk melakukan pekerjaan tadi karena meyakini bahwa itu ada kesialan. Hadis ini menjelaskan, ini kalau bukan tapi hadisnya bukan, faqad asyraka, orang itu sudah syirik. Dan saya tahu apakah ialah ada itu atau tidak. Kalau memang menyona mulai malam hari ini jauh itu, maka jauhi karena itu syirik, dan dosa syirik itu tidak Allah ampuni. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran juga menjawab. Surah Al-Hadid ayat ke-22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardh. Adapun jikalau ada musibah di muka bumi ini, wala fi anfusikum, juga yang kita alami, yang menimpa kita, illa fi kitabin min qabli an nabra'a, dan semuanya itu sudah Allah tulis dalam lauh mahfuz. Maknanya bahwa itulah takdir. Kebaikan yang kita pertemukan, keburukan yang kita hadapi, itu adalah takdir. Semua ayat, inna zalika 'ala Allah yasir, bagi Allah itu mudah. Hadis juga dari Anas bin Malik itu menjelaskan, apa kata Rasulullah? Kataballahu maqadir al-khalaiq, Allah menulis takdir yang Allah ciptakan itu, termasuk takdir kita kapan? Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu hanya menjelaskan berapa lama Allah menulis takdir kita ini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di khamsina alfa sana, 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tulis takdir Cik Nasir Abiumu 2020 misalnya. Nama saya. Ini kan kita tulis dalam lauh mahfuz. Nyoci Marwan Abiumu 2022 di bulan April misalnya. Itu tulis 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau begitu, Al-Quran dan hadis membantah. Membantah apa? Pandangan Arab jahiliyah tadi, bahwa di Sofar ini itu bulan siap, di Sofar itu kalau kita mengadakan pernikahan tidak punya anak,
disopar itu mewabahnya penyakit, disopar itu. Ini ada 320.000 hadis. Penyakit itu Allah dan Rasulnya bantah. Nanti jangan tertipu. Kalau ada kitab tulisan yang menulis man basyarani bi khuruji safar, barang siapa yang bergembira dengan berakhirnya safar, Rasul menjawab basyaratu bil jannah, maka saya kata Nabi akan berikan kabar gembira dengan surga. Ini semua ahli hadis menyatakan bahwa hadis yang dinyatakan itu hadis palsu. Barang siapa yang bergembira, bersenang dengan berakhirnya bulan Safar, maka Allah, kata Rasulullah, akan berikan kabar gembira dengan menempatkan orang itu dalam surga. Lantas bagaimana mereka semalam? Info melalui SMS, melalui HP, melalui apa itu? Kesannya di hari Rabu terakhir Safar perbanyaklah doa. Untuk doa silakan, kita memang memerintahkan untuk berdoa. Kapan? Setiap saat. Namun doanya ada dikhususkan hanya di bulan Safar. Yang Muharram dalam doa, lebih awal dalam doa, Safar boleh berdoa. Silakan banyak doa. Yang kedua, kita diperintahkan katanya di Safar itu bertobat. Betul Ustaz? Iya, untuk taubat kita memerintahkan bertobat. Kapan saja silakan bertobat. Namun taubat itu enggak dikhususkan di bulan Safar. Ada lagi Ustaz, tidak anjurkan menziarahi kubur-kubur para aulia, kubur para ulama, dan berdoa di situ. Nabi enggak mengajarkan kita di bulan Safar untuk menziarahi kubur. Namun kapan ziarah kubur? Silakan, kapan ada waktu ziarah kubur. Ada Senin, lebih baik hari Senin. Enggak ada hari Jumat, enggak ada hari Kamis. Enggak mesti ziarah kubur menunggu bulan Safar. Maka kata Tuhan ada ziarah kubur. Nah, ada ziarah kubur. Maka ini Allah dan Rasulnya membantah. Kembali kita ke hadis awal tadi. Maka Rasul jauh-jauh hari menyampaikan fasayara ikhtilafan. Nanti kita menengok ikhtilaf yang begitu banyak. Nah, kita perintahkan fa'alaikum bisunnati. Lemak bukan Rasulullah sunnah dulu. Nah, sunnah Nabi adalah di Safar itu tidak ada penyakit. Safar itu bukanlah bulan yang sial. Safar itu bukanlah kaya. Artinya tadi meyakini bahwa jika jumpa dengan ini nasibnya ini, dan juga di Safar itu tidak ada hama. Apa hama tadi? Meyakini kalau ada guru hantu, guru gagak, dan alamat malapetaka. Tidak.